Memangnya cukup ya? Hukuman bebas bersyarat dengan mendapatkan remisi atas tindakan pembunuhan satu keluarga dan pembantunya. Hakim tidak mempunyai rasa manusiawi apa? Maaf, apa maksudnya persidangan seperti ini? Mengapa hakim dan hadirin seakan-akan melupakan kejahatan bejat yang ia lakukan? Maaf, interupsi hakim. Maaf, interupsi hakim. Mengapa suaraku tidak terdengar ya oleh mereka? Bahkan mereka pun tidak terganggu oleh suaraku. Apa jangan-jangan gerak mulutku dari tadi tidak bersuara? Hakim, maaf, apakah Anda dapat mendengar suara saya? Hakim, maaf, apakah Anda dapat mendengar suara saya? Halo, apakah Anda dapat mendengar suara saya? Hakim, maaf, apakah Anda dapat mendengar suara saya? Halo, apakah Anda dapat mendengar suara saya? Hakim, maaf, apakah Anda dapat mendengar suara saya? Tidak. Hakim, maaf, apakah Anda dapat... Maka dengan ini diputuskan bahwa terdakwa Yasa bebas bersyarat setelah mendapatkan remisi sehingga persidangan selesai dan kasus ini ditutup. Berhenti main-main! Di mana aku? Mengapa semuanya jadi gelap? Halam? Apakah ada orang? Di mana aku? Mengapa semuanya jadi gelap? Halam? Apakah ada orang? Halam? Di mana aku? Tolong berhenti main-main dengan semua ini! Di mana aku? Halo? Apa ini? Bunga? Bunga apa ini? Kamu bisa melihatnya. Benar. Perwujudan bunga ini. Tidak sedikit orang yang tertarik. Tetapi mereka tidak sadar. Mereka terlalu takut. Dan ketakutan itu yang akhirnya membuat mereka tidak bisa melihatku. Kamu bahkan bisa melihat wujudku. Iris, namaku Iris. Salam kenal. Iris. Yang ada di dalam genggaman kamu ini hanya sebagian kecil
kecil dari diriku yang mencari sebuah tempat. Bunga Iris, Kamu tahu itu? Aku dan mereka semua yang menunggu keadilan mencari tempat. tempat? Tunggu, tunggu, tunggu. Apa maksudnya semua ini? Tunggu sebentar, Bunga Iris. Aku benar-benar tidak mengerti dengan semua ini. Aku seharusnya sedang menghadiri semua Mereka yang kosong terhisap ke dalam kegelapan. Aku mengerti. Karena keberadaanku sangat kecil, mungkin. Tapi aku senang kamu bisa menyentuhku. Tindakan sewenang-wenang mereka membuat aku terinjak. Kemunafikan mereka membuat aku terbuang ke dalam kegelapan ini. Semua orang seharusnya berjalan denganku. Aku harus bersama dengan mereka semua. Semua orang seharusnya menggenggamku di tangan dan hatinya. Mereka yang tinggi menyudutkan aku di dalam hati dan pikirannya. Sehingga lambat laun aku hancur dan menjadi bagian-bagian yang mencari tempat di tengah kegelapan ini. Miris. Aku itu seperti angin lalu. Bahkan di saat mereka bisa tertarik ke sini. Iris, suaramu tidak terdengar, kan? Nuranimu bersuara, tetapi bunyimu tidak bersuah. Masih ada mereka yang menunggu jalan akhirnya masing-masing. Kamu tahu apa itu? Ya, keadilan. Mereka semua tanggung jawabku. Jadi, bisakah kamu membawaku keluar dari kekosongan ini? Bar, menurut kamu persidangan kemarin adil tidak? Tidaklah. Hukuman mereka tidak sepadan dengan tindakan membunuh satu keluarga. Iya, apalagi ada pembantunya yang bahkan masih anak-anak ikut dibunuh juga. Kalian sudah dengar? Kalau 6 pelaku yang kemarin ditangkap, sekarang mereka sudah dibebaskan. Dan lagi, Yasa, pelaku utama di dalam kasus ini, dia ikut dibebaskan setelah mendapatkan surat remisinya. Selain 3 pelaku yang bebas bersyarat itu, dengar-dengar ada 1 pelaku lagi ya? Yang meninggal di dalam penjara. Betul. Oh iya. Bahkan 2 pelaku lainnya kabur dari penjara dan belum ditangkap hingga saat ini. Hah? Serius? Serius? Yang benar aja. Rugi dong. Berarti persidangan kemarin benar-benar aneh. Dan hukumnya juga tidak adil. Buktinya, 6 pelaku yang kemarin ditangkap, mereka mendapatkan hukuman yang berbeda-beda. Aneh sekali. Kenapa, Riz? Ngos-ngosan gitu? Iya, seperti habis dikejar setan saja, Kang Nuris. Capek sekali kamu kelihatannya, Riz. Dari mana? Mumpung ada Iris, bagaimana kalau kita tanya dia juga tentang persidangan kemarin? Boleh, boleh. Riz,
Iris, menurut kamu persidangan kemarin adil tidak? Persidangan kemarin? Iya, Riz. Persidangan kemarin. Jadi yang aku alami kemarin bukan mimpi. Aku benar-benar bertemu dengan seseorang bernama Iris. Bagaimana perkembangan berita yang sedang kalian liput? Semua aman? Tama aman? Aman, Bu. Dan kebetulan untuk pekan ini saya belum mau mengangkat berita, Bu. Kalau kamu Iris, aman? Aman, Bu. Ada kesulitan atau masalah? Tidak ada, Bu. Aman. Yang lain? Kalau saya sejauh ini aman, Bu. Hanya saja saya rasa harus lebih bekerja keras lagi dalam mencari fakta-fakta dari berita yang ada. Kalau kamu Sekar, bagaimana denganmu? Iya Bu, untuk berita yang sedang saya liput cukup sensitif Bu. Pasti akan ada pro dan kontra. Saya hanya khawatir jika nantinya akan ada pihak-pihak yang membuat kericuhan setelah berita ini diterbitkan. Ya. Memang menjadi jurnalis bukanlah hal yang mudah. Kalian jangan khawatir. Menjadi seorang jurnalis yang jujur akan banyak mengalami hambatan. Tetapi, justru dengan pekerjaan inilah banyak orang akan terbantu oleh kalian. Terlebih, dalam hal menegakkan keadilan. Jadi, tidak usah ragu dan khawatir. Seperti yang kita tahu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 Pasal 2 Ayat 3 mengenai pers menyatakan bahwa kita sebagai jurnalis adalah penyebar informasi yang objektif, penyalur aspirasi rakyat, meluaskan komunikasi dan partisipasi dari masyarakat, dan juga melakukan kontrol sosial yang konstruktif. Jadi, pada kasus Yasa ini, saya harap kalian benar-benar memaknai pasal 2 tersebut. Kita harus menghasilkan berita-berita yang akurat, tidak mencampur adukan opini pribadi kalian yang bersifat subjektif itu, menghakimi informasi-informasi yang belum pasti, apalagi menambah praduga-praduga kalian. Jangan sampai pada kasus ini kita menyebarkan fitnah dan berita bohong. Apa kalian paham? Siap, paham! Aduh. Saya lagi serius, kalian malah bercanda. Kebiasaan deh. Sudah ya, sekarang kalian kembali bekerja. Sepertinya saya juga tidak bisa lama-lama. Saya harus menghadiri beberapa persidangan dengan pimpinan yang lain. Kalian tetap semangat, ingat pesan saya tadi. Saya pamit ya. Baik, Bu. Baik, Ibu. Terima kasih. Hah, TBL, tegang banget loh. Ambah. Ih, kenapa sih, Kar? Tidak usah berlebihan. Lagi pula, ibunya baik kok. Iya sih, tapi Teman-teman, mengenai hasil persidangan kasus kemarin, kita semua tahu kan bahwa hasil persidangan kasus kemarin itu benar-benar tidak adil. Ini tidak bisa kita biarkan begitu saja. Jangan sampai hal ini terulang kembali. Kita sebagai jurnalis harus bisa ikut andil dalam menegakkan keadilan. betul itu. Aku setuju dengan Iris. Pekerjaan kita memang beresiko, tapi kita harus berani dong. Meskipun kita dianggap lemah, kita harus tetap menegakkan keadilan. Ya nggak, Mbak? Iya, Kar. Riz, aku juga setuju denganmu.
Sebagai jurnalis, kita harus lebih gencar dalam mengutarakan kebenaran. Kalian ini kenapa sih membahas soal memperjuangkan keadilan di sini? Kita itu tidak boleh terlalu ambisius. Lakukan saja apa yang kita bisa. Lagian, kalian tahu kan bagaimana keadaan dunia jurnalis saat ini? Ya sudahlah, aku duluan. Mau kemana kamu, Tam? Jurnalis kok begitu? Kamu bilang terlalu ambisius? Ya memang seharusnya lah. Iya nih. Wuh. Teman-teman, kita sorokin Tama yuk. Wuh. Iris, ayo sorokin Tama juga. Iris. Ih, Si Tama, kenapa sih? tidak tahu. Tama. Menyebalkan sekali. Sudahlah, kita kembali ke meja saja. Ayo. Bunga apa ini? Wah, bunga yang cantik. Kamu dapat dari mana, Riz? Kok aku baru lihat ya? Oh, atau kamu dapat dari seseorang ya? Cie. Kamu merawat bunganya, Riz? Bunga ini? Aku tidak pernah merawat bunga ini. Kamu tadi lihat kan? Dia mengeluarkan bunga itu dari tasnya. Iya, aku lihat. Lalu, kenapa dia bingung? Bunga ini, bunga yang sama seperti apa yang aku genggam kemarin. Bunga iris. Jadi, ini sudah menjadi tugasku. Bunga iris menitipkan tanggung jawabnya kepadaku. Hah? Tanggung jawab? Tanggung jawab apa maksudnya, Riz? Iris, jawab. Tanggung jawab apa? Ini bunga apa? Iya nih, Riz. Jawab pertanyaan kita dong. Kok pergi? Ih, kok kita ditinggalin begitu saja? Bagaimana kalau kita kejar saja Iris itu? Betul. Ayo! Iris! 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 Ya kenapa? Pak, kapan mayat wanita itu ditemukan, Pak? Siapa yang menemukannya pertama kali? Ya. Dugaan sementara, mayat wanita pers tersebut merupakan korban pembunuhan. Kami akan melakukan otopsi untuk mengumpulkan bukti apakah ada tindakan kekerasan lainnya atau tidak. Dan mayat ini ditemukan tadi pagi oleh salah satu warga setempat. Pak, apa bukti yang menguatkan dugaan wanita itu merupakan korban pembunuhan, Pak? Pak, apa saja dugaan kekerasan yang terjadi pada wanita tersebut, Pak? Maaf, bukan pembunuhan. Maksudnya, dugaan sementara wanita pers tersebut bunuh diri. Seperti yang tadi ketahui, mayat ditemukan mengambang di sungai. Korban diduga menenggelamkan dirinya di sungai. Hanya saja alasan dari tindakannya tersebut belum diketahui. Kemudian terdapat kekerasan pada korban, yaitu adanya sayatan dengan kanan dan kirinya. Pak, apakah pihak keluarga sudah mengetahui kematian wanita ini, Pak? Belum, keluarga belum tahu. Jadi untuk dugaan sementara wanita ini dibunuh atau bunuh diri, Pak? Bunuh diri. Ya, saya rasa sudah cukup pertanyaan dari Anda semua, para wartawan. Saya dan pihak kepolisian lainnya akan melakukan investigasi lebih lanjut. Ayo cepat lokasi, cepat. Cepat.
informasi lebih lanjut. Ya sudah, boleh. Ada kursi. Kita duduk di sana saja. Boleh? Tam, kamu merasa janggal tidak sih dengan kematian wanita tadi? Aku belum terlalu memikirkannya sih. Memangnya kenapa? Kamu merasa ada yang janggal? Iya, aku rasa polisi seakan-akan menutupi kasus kematian wanita tersebut. Rasanya polisi seolah-olah membuat skenario kalau wanita tersebut meninggalnya karena menenggelamkan diri. Tadi juga aku mendapati kalau polisi tidak konsisten saat menjawab dugaan sementara kematian wanita pers tersebut bunuh diri atau dibunuh. Iya, bisa-bisanya polisi salah menjelaskan hal seperti itu. Lalu ini Tam, hasil autopsi kan belum keluar. Lalu mengapa polisi sudah mengatakan hal demikian? Iya juga ya. Polisi langsung memaparkan dugaan-dugaan kekerasan yang terjadi pada mayat tersebut. Padahal kamu hanya bertanya kapan dan di mana mayat tersebut ditemukan. Tapi polisi langsung menyebutkan dugaan sementara dari kematian wanita pers tersebut. Iya, benar juga Tam. Wah, kejanggalannya semakin terasa. Sayur mayur, sayur mayur, ada tomat, ada wortel, ada kangkung, monggo ditumbas. Sayur mayur. Mbak sing ayu, Mbak sing cantik. Mau beli sayurnya enggak Mbak? Ini ada wortel, ada kangkung, baru panen masih seger loh. Boten? Yo wes. Sayur mayur. Mas sing ganteng. Mau dibeli nggak Mas sayurnya? Buat istrinya masak di rumah. Ada kangkung, ada wortel, tomat. Mau dibeli nggak Mas? Malu-malu Masnya. Boten? Yo wes. Sayur mayur. Sayur mayur. Tam, mungkin kita bisa wawancara ibu tersebut. Boleh. Permisi Bu. Mbak mau beli sayurnya Mbak? Bukan Bu. Saya Iris dan ini teman saya Tama. Kami jurnalis Warta Amerta Bu. Kami boleh meminta waktunya Ibu sebentar untuk kami wawancarai. Nggih, salam kenal. Saya Bulis. Boleh nak, boleh. Monggo kalau mau tanya-tanya. Ibu malah seneng kalau ada yang tanya-tanya gini. Kesempatan biar ibu terkenal kayak artis-artis. Wawancara apa nak? Jadi begini Bu, kami penasaran dengan kematian wanita yang tadi pagi. Apakah Ibu tahu lebih jelasnya? Oh, wanita yang mengambang tadi ya? Iya Bu, betul. Tadi saya juga wes ngobrol dengan ibu-ibu yang lain. Setahu saya, wanita itu sempat meliput jalan rusak parah di desa ini. Sudah beberapa kali wanita itu datang ke sini untuk mencari informasi yang mendukung. Begitu ya Bu. Lalu sejak kapan Bu jalanan di desa ini rusak separah ini? Aduh, wes suwe nak. Dari dulu juga wes rusak. Ndak tahu mau diperbaikinya kapan. Padahal iki jalan yang dipakai masyarakat dan anak-anak buat berangkat ke sekolah. Yo sayangnya infrastruktur di situ ndak memadai. Memangnya pihak pemerintah atau kepala desa tidak menindaklanjutinya Bu? Aduh, nak, kalau bahas kepala desa itu ndak tahu harus gimana lagi. Dari dulu juga mau ada kabar, mau diperbaiki. Tapi sampai sekarang ya gini-gini aja jalannya, malah tambah rusak. Atau mungkin dananya Bu yang belum menyanggupi? Dana ya? Setahu ibu, dana untuk perbaikan jalan juga wes disinggung bersama dengan omongan jalan yang mau diperbaiki. Tapi tidak ada informasi lanjutan nak dari kepala desa.
Kalau ibu ingat, berapa bu nominal yang pada saat itu disebutkan oleh kepala desa? Sekian ratus juta nak, kalau ibu nggak salah ingat. Tapi ibu kurang tahu tepatnya berapa nak. Maaf sekali. Tidak apa-apa bu. Apa gini aja nak, kalau kalian mau tahu lebih lanjut, monggo datang langsung ke kepala desa. Nanti saya antarkan ke kantor beliau. Tidak usah ibu, tidak apa-apa, tidak usah. Kalau memang kami perlu untuk bertemu dengan kepala desa, nanti kami yang akan ke sana ibu. Ya bu, betul. Mungkin untuk saat ini sepertinya sudah cukup. Terima kasih banyak bu. Oke, sami-sami nak. Kalau mau wawancara lebih juga boleh. Datang lagi aja ke sini, ke rumah ibu juga nggak apa-apa. Kalau rumah ibunya di mana ya bu ya? Rumah ibu di ujung sana nak, itu dekat sungai. Nah itu rumah ibu. Kalau MCK ada nggak bu ya? MCK? Nak tama mau ke airport? Lah kok iso? Ya wes neng omah ibu ae. Nggak apa-apa toh bu? Ya ndak apa-apa, nanti sekalian ibu kenalin nak tama ke suami dan anak-anak ibu. Kapan lagi ada wartawan gitu loh. Ayo nak. Iris mau ikut? Tidak usah Tam. Iris ndak ikut. Tidak usah bu. Saya di sini saja. Terima kasih banyak. Ya wes, ayo nak tama sebelah sana. Wah, ini sungguh janggal. Mulai dari wanita pers yang sempat mengusut kerusakan jalan di desa ini, lalu kepala desa yang tidak menindaklanjutinya, juga dengan dana perbaikan jalan yang entah kemana. Tapi tidak adil sekali rasanya jika seseorang ingin menyuarakan kebenaran tapi tidak mendapatkan kesempatan. Ini sungguh tidak adil. Kok gelap? Hai, Iris. Bunga Iris? Betul, Iris. Apa yang mau kamu sampaikan saat ini? Aku menyetujui ujaranmu tadi. Ujaranku tadi? Yang mana? Kamu merasa tidak adil. Itu memang fakta. Benar. Dugaanmu terkait hubungan kematian wanita pers yang mengambang di sungai dengan kepala desa. Itu benar adanya. Wanita pers tersebut tidak mendapatkan keadilan atas usahanya memberitakan kebenaran. Ia malah dibunuh oleh suruhan kepala desa karena berita wanita pers tersebut dirasa mengancam jabatannya sebagai orang nomor 1 di desa ini. Kamu tahu dari mana Bunga Iris? Kamu membutuhkan informasi itu kan? Tak usah risau, Iris. Aku di sini hanya membantumu memperjelas informasi yang kamu pertanyakan. Lalu apa yang harus aku lakukan setelah ini? Tanpa harus aku perjelas pun, tekadmu sebenarnya sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Perjuangkanlah keadilan. Iris. Perjuangkan keadilan? Tapi bagaimana caranya? Bunga Iris? Bunga Iris? Kok tiba-tiba hilang? Bunga Iris? Tadi bunganya ada di sini kan? Iya kan? Aduh, ini beneran tidak sih? Bunga Iris? Aduh, hujan! Iris, Iris! Sini. Jatuh tadi itu dari mana, Tal? Tadi aku pinjam pada polis. Itulah. Kita ke pinggir dulu saja. Riz, menurut kamu hasil wawancara kita tadi mengerucut ke arah mana? Aku sih belum bisa
bisa memastikannya ya, karena kita perlu investigasi lebih lanjut. Tapi untuk sementara ini, sepertinya memang ada hubungannya kasus kematian wanita tadi dengan kepala desa. Ya, aku juga berpikiran hal yang sama. Cukup melelahkan juga ya hari ini. Tidak, biasa saja. Kalau kamu bilang ingin, itu lebih tepat untuk saat ini. Ya pasti, kamu kehujanan tuh. Bisa saja berarti ke arah kamu. Sudah, tidak apa-apa, Riz. Sudah datang, aku juga tidak apa-apa. Sudah, Riz, tidak apa-apa. Sudah, kamu tuh kehujanan. Gak apa-apa, Riz, sudah. Sama. Kayaknya kita pulang sekarang deh. Hujannya makin besar. Ya betul. Ya sudah, sana. Tak tunggu. Akhirnya sampai kantor juga. Riz, kamu ingat hasil wawancara kita beberapa hari lalu pada seorang polisi setelah kita menghadiri persidangan? Polisi tersebut bilang kalau ada peluru di belakang kepala mayat tersebut. Tapi jika kita melihat foto yang kita ambil, banyak memar di kepalanya. Itu maksudku. Kondisi ini tuh benar-benar aneh, janggal. Kalau kamu perhatikan, pernyataan polisi pada saat itu dengan hasil otopsi yang keluar, itu benar-benar tidak sesuai. Ini petunjuk baru untuk kita. Tepat. Berarti benar dugaanku kalau wanita pers tersebut dibunuh, bukan bunuh diri. Sepertinya aku tahu garis besar pembunuhan ini. Mari, Tam. Mulai penjelasan janggal polisi yang menangani kasusnya. Juga dengan dugaan korupsi kepala desa. Bisa saja kepala desa dan polisi mereka bersiasat dalam kasus pembunuhan ini. Ya, saya jadi Tam. Lihat ini, Tam. Ini semua berkaitan, bukan? Aku curiga mereka membuat skenario seolah-olah ini merupakan kasus pembunuhan biasa. Sehingga mereka tidak akan ketahuan oleh media akan kejahatannya dengan meminimkan informasi yang ada dan memperlambat penjelasan hasil autopsi. Berarti hal yang paling memungkinkan wanita pers tersebut terjebak pada situasi di mana dia terseret dalam kasus pembunuhan ini. Ya, Tam. Riz, sini Riz. Coba lihat ini. Kamu sudah tahu kalau kepala desa ternyata memiliki hubungan darah dengan salah satu calon bupati.
Namanya Ibu Siti Roro. Ibu Siti Roro. Berarti dilantiknya kepala desa pada saat itu bisa saja ada dugaan nepotisme. Hal ini juga didukung oleh kabar yang katanya pencalonan Ibu Siti Roro sebagai bupati saat ini kembali mengiming-imingi orang besar di tanah air dengan penyuapan ke salah satu yayasan. Aku jadi curiga. Bisa jadi Ibu Siti Roro terlibat dalam kasus ini. Terlibat ya? Aku tidak tahu sih. Yang jelas, kita harus mencari tahu lebih banyak fakta dan kebenarannya terkait hubungan Ibu Siti Roro dan kepala desa. Riz, coba lihat berita ini. Berita mengenai dugaan KKN pada calon bupati. Berita ini terkait dengan mereka berdua. Dan yang mempublikasikannya wanita pers tersebut, Tam. Bisa saja dia dibunuh karena ini. Iya, bisa jadi. Oh iya, Tam. Kamu ingat tidak pada saat kita mewawancarai Ibu Lis di Desa Warta? Beliau mengatakan kalau wanita pers tersebut pernah mengusut tentang korupsi dana perbaikan jalan di desa tersebut. Ini semua berkaitan, bukan? Ternyata memang benar. Dunia jurnalis yang mencoba untuk menguak masalah politik itu sangat mengerikan. Riz, sudah jamnya pulang. Ayo berkemas. Baiklah. Kamu pasti capek ya, Tam? Kamu juga capek, Riz. Lagian, masih ada esok hari untuk kita mencari tahu kebenaran dan fakta-faktanya. Tapi menurutku, bukti yang kita kumpulkan ini sudah cukup, Tam. Tapi tetap saja, Riz, kita harus mencari tahu lebih banyak. Ayo. Tama, tunggu. Pokoknya, aku akan mencari lebih lanjut mengenai hubungan Ibu Siti Roro dengan kasus kematian wanita pers tersebut. Dan aku akan mengungkapkan kebenaran. Keadilan harus tetap ditegakkan. Ya sudah. Selamat pagi dunia. Tut, turut, turut. Hari baru, semangat baru dong. Kira-kira hari ini ada berita baru apa lagi ya? Tapi. Turut, turut. Semangat Amber, semangat. Ya. Ambar, ya. Semangat juga Iris. Semangat. Ini lagi satu. Mana senyumnya? Masih pagi juga, Tam. Senyumnya yang lepas dong, Tama. Senyum. Senyum, Tama, senyum. Apa ini? Kenapa, Riz? Ada apa? Waspada. Dari mana ini? Ih, kok cuma Iris sih harus waspada? Kok di meja aku tidak ada tulisan waspada? Ih, Sekar. Di mejamu ada tulisan waspada? Tidak ada juga.
Mengapa mereka mengirimkan pesan-pesan ancaman kepadaku? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku mau ke toilet dulu. Memangnya sedang ada sesuatu ya di kantor kita? Sesuatu? Iya ya. Kira-kira sesuatu apa yang berkaitan dengan peringatan waspada di meja Iris? Ya, aku nanya apa kok kamu malah nanya balik sih? Atau jangan-jangan ini ada kaitannya dengan berita yang baru saja dipublikasikan Iris, Tam? Oh iya. Beritanya Iris. Beritanya udah banyak dibaca orang. Dan sekarang jadi bahan perbincangan masyarakat. Berita? Iya, berita. Kamu tidak tahu? Tidak, aku tidak tahu. Tunggu sebentar. Ini. Kasus gelap pencalonan bupati dan proyek kepala desa. Teman-teman, kalian harus tahu, berita ini memancing amarah masyarakat. Karena masyarakat merasa dibohongi dan dikhianati oleh seorang calon bupati dan kepala desa tersebut. Iya, berita itu, Tam. Kenapa sih, Tak? Gimana ceritanya kamu bisa diteror? Teror? Gak usah pura-pura bingung gitu deh. Siapa yang teror kamu? Aku tidak tahu, Tak. Gimana ceritanya kamu bisa diteror? Semuanya mengarah ke berita yang aku publikasikan. Berita itu semua belum pasti, Iris. Belum pasti? Apanya yang belum pasti, Tama? Jelas-jelas aku sudah memasukkan fakta di sana. Bahkan beberapa hari lalu kan kita sudah bahas ini. Tapi tidak secepat ini, Iris. Kamu sadar sedang berurusan dengan siapa? Oh, jelas-jelas aku sadar, Tam. Lalu, kamu tidak peduli dengan kasus-kasus ini. Teror teman-teman kamu, bahkan kamu, Iris. Fakta. Yang fakta, Tama. Apalagi yang perlu dipertimbangkan. Tarik berita itu. Kok ditarik sih? Jika aku menarik berita itu, sama saja aku menutupi kebenaran yang ada. Siti Roro jelas-jelas melakukan tindak korupsi. Bahkan, ia memiliki ikatan persaudaraan dengan kepala desa. Tapi ini demi keselamatan kamu, Iris. Kamu sudah tidak bisa diajak kerjasama lagi, Tama. Kamu egois, Iris. Kamu terlalu ambisius. Sampai-sampai kamu sudah tidak bisa berpikir secara rasional. Tama, Iris. Riz. Ya sudah, Riz. Aku akan membantumu mencari kebenaran hingga keadilan bisa ditegakkan.
ini. Tidak seperti di ruangan rapat tadi. Amber, tadi rapatnya lama sekali ya. Iya, lama sekali. Capek. Iya nih, badanku sampai pegal linu. Oh iya. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, waktunya pulang. Amber. Amber, waktunya kita pulang. Hah? Sudah waktunya pulang? Iya. Yeay! Ayo kita berkemas. Ayo. Air sini mau pulang jam berapa sih? Teman-temannya saja sudah berkemas. Tapi dia masih sibuk dengan pekerjaannya. Amber, bagaimana ini? Tasku tidak muat. Tidak muat. Kamu apa aja sih? Ya, barang-barang seperti biasa yang selalu ku bawa. Ih, sini aku bantu cek dulu. Tolong dong. Apa ini? Album foto. Ih, Kamu album foto ke kantor. Ini foto siapa? Botak. Amber. Ini itu foto aku dulu masih kecil. Memangnya kamu tidak pernah botak ya? Tidak pernah kecil? Tidak pernah ya? Tidak pernah. Ya pernah sih. Tapi tidak usah juga dong bawa album foto ke kantor. Ya kan, untuk kenang-kenangan. Kalau aku pernah botak. Nah, sini. Kamu apa lagi sih? Barbie. Kamu bawa Barbie ke kantor? Ih, Amber, hati-hati dong. Au, sakit. Hati-hati dong, daun Bianca. Bianca. Iya, belum kenal ya? Namanya itu Bianca Anastasia Rose. Tapi dia punya nama rumah. Namanya Juminten. Juminten. Orang Jawa dia. Sembarangan. Juminten itu Barbie Limited Edition. Cuma ada satu di dunia. Tapi ini versi KW-nya sih. KW aja bangga. KW super. Mahal ya? Nah, sini. Aku bantu beresin saja. Iya, tolong dong. Ini juga ya. Ih, Jadi ini aku yang beres semuanya sih. Iya, kan kamu tadi mau bantuin aku. Pegang dong omongannya. Nih, kalau kamu bawa barang banyak itu, harus bisa dong beresinnya juga. Iya, iya. Lihat, Iya, ini aku lihat. nih. Lihat tuh. Iya. Harus rapi dong. Jumintennya hati-hati dong. Itu baru habis dari salon. Sudah? Wah, terima kasih Amber. Sama-sama. Yuk. Sudah, tidak ada yang ketinggalan. Dompet sudah. Buku sudah. Semua sudah. Sudah, kita pulang. Ayo. Riz, Tom, terima kasih atas kerja kerasnya hari ini. Aku dan Sekar pulang duluan ya. Kalian tidak pulang? Oh, masih diam-diaman ya? Sekar, kalian jangan pulang terlalu malam. Jangan lupa istirahat juga ya. Ya, kita duluan. Hati-hati. Iris Tama, jangan lupa pulang ya. Terima kasih ya.
Kamu tidur di kantor malam ini. Ya sudah, semangat. Aku mau beli makan. Kamu mau nitip? Tidak usah, kamu saja. Pak. Aman. Terkendali. Tapi kita harus tetap berhati-hati. Karena di sini sudah mulai sunyi. Ya sudah, cepat. Kita harus cepat membekap mulutnya. Agar tidak ada suara yang ia keluarkan. Kalau bisa, setelah saya bekap dia, kamu cepat ambil berkasnya. Sial! Cepat! Cari berkasnya! Tidak, ini tidak mungkin. Astaga! Hei! Cepat! Cari berkasnya! Aku mendapatkan dari sini. Perempuan itu bagaimana? Sudah, biarkan saja. Ayo cepat. Iris! Iris! Iris, kamu kenapa, Iris? Iris, bangun, Iris! Tolong! Pak, tolong, Pak! Iris! Pak, tolong, Pak! Iris, bangun, Iris! Iris, kamu kenapa, Iris? Pak, tolong, Pak! Iris, bangun, Iris! Iris! Pak, tolong! Iris, bangun, Iris! Amba kangen Iris deh. Iya, sudah beberapa hari ini kita bekerja tanpa Iris. Tam, kamu dari tadi di sini?
Iya, Mbar. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Iris sudah meninggal 1 minggu yang lalu. Dan di sini adalah tempat terakhir aku melihat Iris. Iris sudah berjuang banyak sejauh ini. Aku ikut sedih, Tam. Saya turut berseduka dengan kematiannya Iris. Beliau adalah salah satu jurnalis terbaik di perusahaan kita. Semoga Iris mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Ngomong-ngomong, pada malam itu kamu lihat siapa saja, Tama? Saya tidak ingat, Bu. Yang jelas, pada malam itu hanya ada saya dan Iris di kantor ini, Bu. Kamu yakin berdua saja? Aku ingat sempat bertemu dengan OB sebelum aku berangkat untuk membeli makan. Oh, jadi saat kamu menghampiri Iris, Iris benar-benar sendirian di sini. Menurutmu ada tanda-tanda kedatangan orang tidak? Saya sudah bantu menanyakan hal ini kepada satpam yang berjaga pada malam itu. Mereka melaporkan bahwa tidak ada orang asing yang terlihat mencurigakan dan masuk ke dalam kantor kita. Lagi pula, saya juga mengenal semua pegawai dan staf yang bekerja di sini. Saya yakin mereka semua tidak mungkin melakukan hal bejat seperti itu kepada rekannya sendiri. Jadi, kamu benar-benar tidak merasakan ada orang asing yang masuk, Tama? Ya, Bu. Yang jelas, saat saya masuk sini, meja Iris sudah sangat berantakan. Dan saya buru-buru membawa Iris ke rumah sakit, Bu. Mbar, Sekar, aku akan mengusut tuntas kasus kematian Iris. Kamu yakin, Tama? Aku yakin. Tam, jangan khawatir. Kamu punya kita. Jadi, jangan pernah merasa sendirian ya. Iya, Tama. Kita bakal bantu kamu cari tahu tentang kasus Iris ini. Sejauh ini, polisi geraknya lambat. Iya betul. Saya juga akan bantu sebisa mungkin. Jika memang untuk menegakkan keadilan, pasti saya akan bantu. Tulisan-tulisan Iris di media bisa kita jadikan alasan mengapa Iris mendapatkan teror selama ini. Hah? Teror? Jadi, selama ini Iris mendapatkan teror? Mungkin itu bisa menjadi petunjuk untuk kita mengungkap kematiannya Iris. Iya, Bu. Iris akhir-akhir ini sering mendapatkan teror dari nomor yang tidak dikenal. Dia dipaksa untuk mau menarik berita yang telah ia publikasikan. Tapi saya bingung, Bu. Iris selalu bersama saya. Bahkan di setiap investigasi, Iris selalu melibatkan saya. Tapi kenapa hanya dia yang diteror? Gila! Padahal, sudah menjadi tugas kita sebagai jurnalis untuk memberitahu masyarakat mengenai fakta-fakta busuk yang nantinya akan merugikan rakyat. Iya tuh, undang-undang juga menyatakan bahwa wartawan atau jurnalis harus bisa memberikan fakta yang objektif. Betul. Sama seperti yang pernah saya sampaikan tempo hari.
iya, katanya Ibu Siti Roro akan mengadakan konferensi pers. Beliau ingin klarifikasi keterkaitannya dengan kasus meninggal Iris. Oke, Kak. Dari yang oh iya, katanya Ibu Siti Roro ya. Iya, Belis. Bapak. Rek, kameraman. Man, Oke. Action. Oh iya, katanya Ibu Siti Roro akan mengadakan sorry. Apa-apa. tenang. Konferensi pers. Konferensi pers. Ya, tenang ya. Oke. Maaf ya, aduh. Ya. Yuk. Action. Oh iya, katanya Ibu Siti Roro akan mengadakan konferensi pers. Beliau ingin klarifikasi keterkaitannya dengan kasus meninggal Iris. Berita bagus. Kalian harus datang dan liput. Siapa tahu di sana kita menemukan petunjuk baru untuk mengungkap kematiannya Iris. Iris yang bahkan sudah meninggal saja masih tetap memperjuangkan keadilan. Saat ini kami berada di konferensi pers Ibu Siti Roro. Dan Ibu Siti Roro, penjelasan. itu Ibu Siti Roro. Bagaimana tanggapan Ibu terkait dugaan investigasi bahwa Ibu bercampur tangan dengan meninggalnya jurnalis Iris, Bu? Apa benar Ibu menjadi otak dalam kasus pembunuhan Iris, Bu? Saya menolak hasil investigasi itu. Di sini saya merasa tersudutkan dengan adanya pemberitaan ini. Kenapa juga saya harus membuat jejak hitam di masa pencalonan saya? Tetapi Bu, bukankah saudari jurnalis Iris pernah menerbitkan sebuah berita yang menyinggung dugaan KKN dari Ibu dan salah satu kerabat Ibu? Ya, Bu. Tolong dengar
masyarakat terkait keresahan yang mereka rasakan. Terlebih, saya adalah seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai seorang bupati. Sehingga saya tidak memiliki waktu untuk mengurusi hal tersebut. Justru itu Bu, Bapak. Iris, Maka dengan ini saya tegaskan, tolong camkan dan itu, catat itu catat. Saya tegaskan bahwa saya sama sekali tidak terlibat dengan kasus meninggalnya saudari jurnalis Iris. Tolong itu, catat itu catat. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh pihak polisi. Terima kasih. dengarkan saya terlebih dahulu. Bukti-bukti apa lagi? Dugaan-dugaan apa lagi yang harus kami berikan? Semua pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan mengarah kepada ibu. Ya Bu, Ibu, semuanya sudah jelas. Atas alasan apa kasus ini akan berjalan lambat untuk diproses, Bu? Bu, Betul, Bu. Bagaimana? Ibu. Halo, halo, halo. Dia iki kok tidak ada suaranya? Halo, halo. Masih tidak ada suaranya. Halo. Apa suara saya terdengar? Ya. Kurang ajar para jurnalis itu. Beraninya mereka mencecap saya dengan segala pertanyaan gilanya. Sejujurnya, saya merasa cemas dan pusing. Saya takut kasus ini terendus oleh cecemuk seperti mereka. Namun, untungnya Anda bisa saya andalkan. Tenang saja, Ibu Roro. Mereka hanya memuaskan keingintahuan mereka terkait kasus Iris. Ibu tidak perlu cemas. Semua sudah saya atur. Saya turut mengikuti perkembangan kasus Iris agar dapat saya kendalikan. Ini berkas pribadi Iris sesuai dengan permintaan Anda. Jangan lupakan kesepakatan kita, Ibu Siti Roro. Kesepakatan kita tidak akan saya lupakan. Kemarikan berkas itu, berikan pada saya. Reputasi, karir, dan nama baik saya dipertaruhkan akibat berkas ini. Tunggu sebentar. Ambil ini. Ambil. Uang. Lalu, bagaimana cara Anda mendapatkan berkas ini dengan aman? Saya bersiasat. Saya sengaja membayar dan menyewa 2 orang agar mereka mau menyamarkan diri mereka menjadi cleaning service di perusahaan kami. Mereka adalah orang susah. Mana mungkin mereka berani bersuara? Jika mereka berani bermain-main dengan kesepakatan ini, saya akan mengancamnya. Keluarga mereka akan saya targetkan jika mereka berani bersuara. Dasar orang miskin.
pimpinan redaksi, kita bisa mengalahkan seseorang tanpa perlu menyentuhnya sedikit pun. Itulah gunanya uang dan kekuasaan. Uang dan kekuasaan. Uang dan kekuasaan. Tegakkan keadilan. Perjelas apa penyebab kematian Iris. Jangan hamburkan fakta-fakta yang ada. Betul. Usut tuntas kasus Iris dan para jurnalis lainnya. Setuju. Pantang berhenti sebelum semuanya diungkapkan secara jelas. Tegakkan keadilan. Kami butuh kejelasan. Maafkan aku, Iris. Maafkan aku. Aku gagal, Iris. Maafkan aku. Sekar, Tama, gelap. Ambar, ada apa ini? Iris, Tama, Iris, wanita pers, Maaf, kamu siapa? aku tak mampu membawa mereka pada keadilan. Justru Iris malah bergabung denganku. Aku gagal membawakan keadilan bagi mereka semua. Iris, dia bunga iris, Tam. Dia adalah keadilan yang selama ini kita semua perjuangkan. Bunga Iris adalah keadilan. Kamu bisa melihatnya selama ini. Hanya orang-orang yang terpilih yang dapat melihatnya. Hanya orang-orang yang berani menyuarakan keadilan dan kebenaran yang dapat melihatnya. Kalian semua pada akhirnya adalah orang-orang pilihan Bunga Iris. Iris, Iris, maafkan aku, Iris. Iris, maafkan aku. Aku gagal, Iris. Aku gagal. Maafkan aku, Iris. Maafkan aku. Aku gagal, Iris. Aku berteriak setiap hari di sini, Iris. Tapi tidak ada yang mendengarkanku. Maafkan aku, Iris. Maafkan aku. Aku gagal mengusut tuntas kasusmu, Iris. Aku gagal. Polisi lambat. Dan kalian semua tidak ada yang mau mendengarkanku. Maafkan aku, Iris. Maafkan aku. Aku tahu ini semua tidak akan membuatmu kembali. Tapi setidaknya kalian akan tahu. Kalau dulu ada seorang jurnalis yang memperjuangkan keadilan. Tapi dia dibungkam. Maafkan aku, Iris. Maafkan aku.
Aku tidak terima kamu seperti ini, Airi. Maafkan aku. Tama. Terimalah ini. Ini yang aku rasakan selama ini. Terima kasih. Kamu sudah berjuang, Tama. Untuk selanjutnya akan menjadi tugas kalian semua untuk terus menjuarakan kebenaran sehingga tidak ada lagi korban yang dibungkam seperti kami. Tidak, Iris. Iris. Iris, maafkan aku, Iris. Iris, maafkan aku. Aku gagal, Bang. Aku Buana yang berbuta semaunya. Aku terenyah, tidak paham. Walau ambisiku menemukan jalan, kejanggalan itu serasa menguliti diriku. Tetapi bantuan itu juga menyembuh, seakan mendukungku. Kini dalam ruang berbentuk persegi, diam dan termenung. Dalam bayang-bayang harapan, aku tersadar. Aku bangun dan menemukan bukan perihal mimpinya, tapi perihal bagaimana mewujudkannya. Ya, aku menemukannya. Dalam bungkam yang menikam ada kekuatan untuk bangkit. Dalam bungkam yang menikam kita temukan arti. Maafkan aku, Airi. Maafkan aku.
rasa menguliti diriku, tetapi bantuan itu juga menyembuh, seakan pergelaran di 4A mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada dengan semangat dan dedikasi seluruh rekan-rekan dari kelas 4A, juga dukungan para dosen serta orang tua yang kami cintai. Pada malam hari ini kami bisa tiba di malam pergelaran sastra. Ngamuk